jadi kali ini aku lagi di salah satu project dari Laksa Kusuma Arsitek. Nah, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama prinsipal arsiteknya langsung. Yuk kita kenalan. Nah, sekarang di samping aku udah ada Mas Indra nih. Selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi, gimana Mbak. kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi aku mau nanya dulu nih Mas, untuk project rumah ini nih, kira-kira dibangunnya di tahun berapa ya Mas? Ya, jadi bangunan ini tuh dibangun tahun 2003 awal ya. Selesainya tuh kurang lebih di 2023 akhir. Mungkin kurang lebih sekitar 9 bulanan ya. Gitu. Oke, kalau untuk luas bangunan nih sama luas tanahnya, karena ini udah aku lihat ini cukup luas ya. Kira-kira berapa tuh Mas? Kalau untuk luas tanahnya sendiri itu 90 meter persegi ya. Kurang lebih 7 meter kali 13. Sedangkan kalau bangunannya sendiri itu kurang lebih 125 meter. Nah, untuk konsep rumahnya nih, bisa dijelasin nggak Mas, kira-kira seperti apa? Boleh? Yuk kita ke depan kali ya. Boleh. Ya, jadi untuk rumahnya sendiri sebenarnya konsepnya bisa dibilang industrial ya, dan kombinasi juga dengan minimalis. Karena memang pemilihan ini pemilihan warna earth tone atau natural gitu ya. Nah, kalau dilihat sendiri ini secara konsep keseluruhan, sebenarnya ini kan renovasi ya, renovasi dari bangunan existing seperti tetangga gitu, mirip. Cuman karena ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah disampaikan ke klien, kita coba di sini masukin untuk 2 mobil gitu. Untuk 2 mobil yang tadinya hanya 1 gitu. Lalu Jadi diperluas lagi ya? Lalu ini diperluas, tapi kita coba pindah aksesnya itu ke sebelah paling kanan ini gitu. Memang awalnya itu pintu masuk di tengah ya, kurang lebih seperti bangunan existingnya. Lalu kita pindahin nih ke samping untuk membuat privasi lebih dari rumah ini gitu kan. Nanti bisa kita lihat ke dalam. Oke. Kurang lebihnya sih gini, ini area carport, sini tamannya gitu. Nah, kalau untuk di bagian atasnya nih Mas, itu kayak gimana ya? Nah, kalau bagian atasnya sendiri sama ya, kita coba masukkan unsur natural, ada tekstur kayu, motif semen gitu ya. Lalu di atas ini ada permainan balkon juga, karena memang secara visual kalau pagi itu ke sana ada view gunung sebenarnya. Ini tuh lumayan cantik ya kalau dilihat gitu. Jadi kita juga masukkan tekstur-tekstur natural ya, warna natural juga seperti warna kayu, itu untuk mengesankan rumahnya lebih terasa tropis dan hangat gitu. Nah, sekarang coba kita ke bagian carport nih Mas. Kalau untuk pagar ya, ini kira-kira pakai material apa ya Mas ya? Kalau ini sih sebenarnya umum ya, ini pakai besi hollow, material plat perforated di atas, di bawahnya expanda, supaya secara visual dari luar tuh lumayan terblok ya area ini, tapi tetap bisa ngintip sih sebenarnya gitu. Oke, terus ini cukup unik nih Mas. Dia tadi aku bertanya-tanya, ini ada kayak pembatas gitu ya? Bisa dijelasin nggak Mas, ini apa? Atau ada apa karena accent tersendiri atau gimana? Untuk ini memang sengaja ya kita coba tambahkan ya bagian ini, karena kan tadinya cuma cukup 1 motor, kita geser untuk jadi 2 mobil gitu. Nah, ini tuh sebagai pagar juga gitu untuk area mobil, sedangkan untuk di area ini ada pagar sedikit ya, rendah, tapi kita bikin tirai dari tanaman gitu. Memang kita beri Sebagai pembatas kali ya, sebagai pembatas, dan materialnya pun kita buat berbeda dari yang lainnya gitu. Secara permainan warna, jadi ada warna hitam, tekstur bata tempel, ada motif semen expose, ada kayu juga. Jadi permainan warna naturalnya tuh agak lumayan rame nih di area carport gitu. Oh ya, untuk plafon nih Mas, soalnya kayaknya ini sama ya, dinding ini sama plafon. Itu kenapa warnanya kayak kalau dilihat secara langsung ya, di sini warnanya abu-abu memang, tapi kayak ada accent tersendiri. Itu bisa dijelasin nggak ya Mas, kira-kira kenapa seperti itu? Nah, untuk plafon sengaja warnanya kita samain dengan dinding ya, supaya tetap lebih
mengesankan naturalnya lebih dalam gitu kan. Makanya plafon yang umumnya putih kita wash aja pakai warna motif semen gitu. Sama dengan dindingnya. Jadi tetap linear terus gitu warnanya. Nah, untuk lantai carportnya nih, ini dicor biasa ya? Iya, ini untuk carportnya sendiri memang kita cor biasa ya. Sambil kita beri aksen tali air. Ya, salah satunya juga fungsinya untuk supaya air juga lebih mudah mengalir ya, tidak menggenang gitu. Seperti itu. Nah, sekarang kita lagi ada di bagian entrance-nya nih ya, Mas ya. Kalau dilihat di sini kan kayak ada taman kecil, ada tumbuhan-tumbuhan sama ditaruh ini ya, tempat buat duduk mungkin buat berbincang-bincang sore hari gitu. Ya, itu sengaja sih memang karena satu ya kebutuhan untuk ruang tamu sebenarnya sudah agak minim ya. Sehingga ya kita taruh untuk ruang tamu atau tamu-tamu yang baru gitu kita terima di sini sambil duduk gitu ya. Apa yang mau dibahas juga duduk di sini juga istilah kata diberi tirai ya oleh tanaman. Jadi juga adem juga gitu dari cukup nyaman ya. Kayak sore hari juga cukup adem ya. Iya, cukup asik lah buat nongkrong di sini. Terus kalau untuk di bagian atas nih Mas, ini dikasih skylight ya? Iya. Itu bisa dijelasin kenapa milih skylight di bagian atas ini? Sengaja ya Mbak, supaya lorong juga nggak terlalu gelap untuk lorong masuknya, dan kita duduk sini juga nggak kepanasan gitu. Makanya ini juga dipakainya kaca yang gelap ya, gitu. Jadi tetap nyaman lah duduk di sini gitu. Untuk di lantai sini nih, tadi kan kita di luar tuh di bagian karpet dia dikasihnya beton ya. Tiba-tiba di sini dengan material berbeda. Ini kayu asli atau mungkin ada material lainnya atau gimana gitu? Ya kalau entrance ini sengaja kita kasih tekstur kayu ya, tapi bukan kayu asli ini kebetulan. Ini pakainya GRC. GRC yang motifnya tekstur kayu dan kita cat warna coklat gitu ya. Kenapa dipilihnya itu ya supaya lebih tahan aja ya dari rayap segala macam, sehingga ini ya terkesan lebih hangat lah gitu. Oke Mas, mungkin kita bisa lanjut ke arah dalam kali ya. Boleh. Siap. Nah, ini untuk di bagian lorong nih Mas. Di sini aku lihat ada roster. Kenapa yang ditaruh di sini roster? Karena kan biasanya rumah pada umumnya pintu langsung kita masuk langsung pintu ya, tapi di sini dikasih roster, sedangkan pintunya di samping itu ada tujuan lain nggak? Ya, sebenarnya ada tujuannya. Roster ini kita sengaja taruh sini ya, sedangkan pintunya menyamping. Salah satunya adalah ketika mau buka pintu atau sengaja kita mau buka pintunya dari depan atau dari jalan tuh area dalam tidak kelihatan gitu. Lalu tujuan roster ini juga di balik roster ini ada tangga, sehingga kalau misalnya kita dalam pintu keadaan ketutup, ini sirkulasi udara masuk ke dalam rumah gitu, ke area dalam, membuat sirkulasi udara di bagian dalam rumah itu adem gitu. Terus kita buat full, bener-bener full roster sampai plafon ya, agar lebih manis saja sih untuk proporsinya gitu. Terus pintunya menyamping, nanti pintunya pun kita buat tinggi untuk lebih mengesankan lebih grand ya, lebih apa sih ya, lebih mewah lah gitu. Oke, sebelum kita masuk nih, aku dari tadi ke eye catching gitu nih Mas, sama ini tuh apa ya? Ya ini sebenarnya box untuk meteran ya. Nah ini bisa dibuka. Sengaja kita cover karena kita bingung juga kemarin untuk menaruh meteran di mana, kalau di depan agak kurang, di mau nggak mau juga di sini areanya. Cuma karena ganggu, kita coba masukkan ke dalam box ini. Jadi lebih manis aja ngeliatnya dari depan juga, apa sih itu gitu kan. Oke, kalau gitu berarti cukup menarik juga nih Mas. Bisa jadi buat ide teman-teman juga nih buat ngecover meteran listrik biar lebih estetik lagi di rumahnya. Sebelumnya sekarang kita mungkin langsung masuk ke dalam aja ya Mas ya. Boleh. Silakan. Ya. Wah, homey banget ya Mas ya rumahnya ya. Ya. Ini
konsepnya apa sih Mas? Soalnya yang dilihat kayak plong gitu kan, dalam satu ruangan tuh udah kebagi dapur ya, ruang tamu, terus kesana juga udah ada taman ya, taman belakang gitu ya. Ya memang kita merencanakan ruangan ini tuh ruang utamanya ya menjadi satu kesatuan, ruang keluarga dan dapur. Terus ruang keluarga ini terkoneksi kemana? Kita koneksikan ke taman, lalu ruang kerja atau ruang serbaguna, dan terkoneksikan sama ruang servis. Di situ ada laundry room. Lalu ini di sini juga akses untuk ke lantai 2 gitu sih. Ini untuk ruang TV dulu deh Mas. Ini nih kayak menarik juga ya untuk dibahas. Ini tuh makanya apa ya, buat orang awam kayaknya masih belum banyak yang tahu nih. Ini dekorasi sih ya, untuk mengesankan bagian sini tuh bagian living room utama gitu ya, backdrop TV. TV-nya kebetulan juga pas dengan tone-nya ya, jadi lebih mengesankan modelnya gitu ya, asik gitu. Itu sih, ini bahannya dari multiplex lapis HPL. Nah di sini juga ada kita kamuflase ya untuk MCB box-nya gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini bisa jadi ide juga nih Sobat Laksa di sini, buat biar nggak terlalu mencolok ya, biar orang nggak ngelihatnya lebih estetik, nggak jadi dipasang kamuflase kayak gini ya. Di sini juga ada sebenarnya. Oh, ada 2 ya? Nah, ini saklar. Oh iya. Gitu. Gitu. Sebelum kita ke dapur nih ya Mas, dari tadi kayak aku ngerasa ada sejuk-sejuk gimana gitu kan ke dalam ruangan. Di sini ternyata ada taman ya. Kayak taman ini gimana konsepnya? Kenapa ada taman di sini? Apa permintaan dari klien atau mungkin ada masukan dari Laksa Kusuma gitu? Ya, jadi memang ketika tahap desain itu klien minta ya rumahnya ada sirkulasi udara yang baik, cahaya yang baik, terus mau ada taman gitu. Nah, kita berpikir untuk memasukkan taman itu di dalam tengah-tengah ruangan gitu. Nah, dapatlah taman ini ya, inner garden lah sebutannya ya. Di sini ya fungsinya untuk mendapatkan cahaya matahari untuk seluruh ruang dan angin ya. Jadi angin juga, udara itu masuk ke setiap ruang, menukar udara yang jenuh gitu ya untuk lebih baik gitu. Ini cukup sejuk sih ya Mas. Ada bukaannya lumayan besar juga ya di sini. Dan fungsi taman ini juga, ini kan ada roster ya. Di balik roster ini ada laundry. Ya, ketika jemur pakaian di dalam sini itu juga kena angin-angin dan bisa nggak terlalu pengap juga ya. Gitu. Untuk ini apa emang ada permintaan saran atau gimana kenapa bisa temboknya nih gini nih Mas? Nah, untuk ini dinamain apa nih? Untuk tembok sendiri ini kita sebutnya kamprot ya. Tekstur kamprot. Kenapa sih pakai ini? Lebih ini aja sih, low maintenance ya. Ketika sudah bertahun-tahun, ketika dicat tuh catnya akan pudar, kita akan cat lagi. Sedangkan kalau kamprot ini semakin tua umurnya, ya noda-noda dari lumut atau air itu jadi membuat lebih berkarakter gitu. Lebih mudah juga maintenance ya, jadi nggak terlalu repot-repot lagi ya buat untuk ngecat lagi. Jadi naturalnya pun dapat. Pun kalau misalnya kita nanam tanaman seperti dolar-dolaran ya, tanaman rambat, ini juga jadi medianya, nanti ngecover dinding ini. Yang tanaman. Ada tanaman juga ya tambahan buat mempercantik lagi biar kelihatan penghijauannya. Lebih adem lagi, betul. Lebih adem lagi ya, betul. Terus di sini ada ruangan nih Mas. Ya, betul. Nah, ini ruangan apa nih Mas? Ya, jadi ini ruang serbaguna ya sebenarnya. Bisa buat olahraga, kerja juga di sini, dan di balik pintu kamuflase ini ada gudang sebenarnya. Cuman kenapa dibikin kamuflase ya supaya rapih, kita kerja juga nyaman kan kalau kita rapih, nggak bertumpuk gitu. Tapi emang ruangan dengan pintu kamuflase tuh cukup menarik juga ya. Orang mungkin nggak banyak yang tahu kalau ternyata di dalam itu ada ruangan gitu. Betul. Kan. Kayaknya kita langsung ke dapur aja ya Mas ya. Nah ini lucu banget sih yang aku lihat ya tadi. Ini warnanya
hijau ya. Untuk Betul. keseluruhannya, kenapa nih Mas pilihannya warna hijau? Apa ada karena warna favorit klien, Ya. dari klien atau gimana? Ya itu termasuk ke request juga ya dari klien. Klien juga suka warna sage green kalau sebutannya. Green. Jadi warna hijau pastel gitu ya. Nah ini kita memang warna-warna hijau ini kita terapkan di backdrop TV, terus kabinet kitchen gitu ya. Belum lagi nanti di atas ada warna hijau lagi di satu bidang dinding sama kamar mandi. Nanti kita ke sana ya. Nah, itu sih. Ini sih warnanya warna sage green kita aplikasikan di kabinet atas, bawah, sama ini kita kombinasikan juga sama terrazzo. Jadi memang apa ya, mix and match materialnya seperti itu dan jadi lebih oke. Iya, tapi memang mix and match-nya oke banget sih Mas ini. Di atas ini juga ya apa kabinetnya Ya. menarik juga sih material ininya. Kalau untuk ini Mas, dindingnya ini Kalau ini pakai apa umum ini pakai keramik. Keramik. 10 kali 30 ya di bevel gitu. Ini umum sih, banyak juga yang udah pakai. Oke, ditambah lampu gantungnya ya. Iya. Ini lucu banget, aku suka. Tuh. Nah, aku juga penasaran nih, di sini ada ruangan juga nih teman-teman. Kira-kira ini ruangan apa sih Mas? Nah ini ruangan yang saya bilang tadi, ini ruang laundry atau service area ya. Jadi tadi dari taman itu ada roster, nah di balik roster itu ada laundry room. Oh iya, di pembatasnya roster ini ya, Betul. jadinya. Oke. Nah ini cuci, jemur di sini juga ada filter air untuk membersihkan airnya juga. Ya kurang lebih gini untuk area laundrynya terpusat di sini, seperti itu. Cukup apa? Adem juga ya. Jadi kalau mau habis laundry room mau jemur juga karena ada udara dari roaster ini jadi bisa lebih cepat kering mungkin ya. Ya, lumayan. Lumayan ya. Oke kalau gitu. Nah satu lagi nih Mas, dari tadi kita udah berbincang-bincang nih, udah ngelihat lantai 1 keseluruhannya. Aku masih bingung kira-kira di mana letak kamar mandi ya. Oh kamar mandi ya, kamar Iya. mandi itu sengaja kita coba hide ya, itu di sini. Oke. Ini kamar mandinya. Wah, lucu ya. Untuk kloset dan untuk mandi sih nggak ada wastafel tapi ya, tapi ini cukup lah untuk rumah ini. Cukup Di untuk lantai kebutuhan satu. lah buat Betul. mandi sat-sat Betul. buat buang air segala macem. Oke, sebelum kita ke lantai 2 deh, tadi aku penasaran nih. Ini kayak ada dinding nggak rata gitu nih. Ya. Ini apa nih Mas kira-kira nih? Nah ini tuh sebenarnya pemanfaatan ruang aja ya. Dari bawah tangga ini kita manfaatkan sebagai gudang. Simpel sih. Wah, buat naro-naro barang-barang, Ya, kardus segala betul. macam ya. Untuk stok galon segala Iya. macam. Itu sih. Ini Unik ya, untuk storage. menghemat ruang juga ya. Betul. Oke. Itu. Nah, sekarang kita ke lantai 2. Oke, kita lanjut ke lantai 2 ya. Nah, sebelum kita ke lantai 2, ini saya ngejelasin dikit ya. Kenapa sih tadi di depan ada roster gitu? Terus di baliknya tuh roster itu apa gitu? Nah, ini roster ini berfungsi kalau misalnya ada tamu juga kan kita bisa lihat ya dari sini. Iya. Tanpa harus buka pintu dulu nih, gitu. Jadi secara privasi dari luar sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi kita Dari lumayan dalam jelas bisa, iya. ngelihat ke luar. Dan selain itu juga untuk sirkulasi udara ke area dalam. Jadi hawanya juga tetap Pertukaran adem udaranya gitu. cukup bagus juga ya, berarti ya dengan adanya roster ini ya. Betul. Oke. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Oke. Oke Mas, ini kita udah di lantai 2 ya. Ya. Ini tuh ada celah. Mm-mm. Ini apa ya ini? Kayak ada skylight juga atau? Ya ini skylight sih fungsinya untuk ya mendapatkan cahaya matahari untuk daerah sini ya. Karena kalau kita mengandalkan dari depan juga takutnya kurang terang, makanya kita ambil cahaya dari sini. Nah, ini kita ambil sedikit aja untuk ya biar nggak terlalu panas cahaya juga. tambahan ya. Cahaya tambahan natural. Oke. Jadi nggak harus pakai lampu untuk menyinari area sini. Warnanya juga hijau, Ya, seperti di bawah. Betul. Sama ini Mas, ini menarik sih, pengganti railing ya, diganti jadi rak buku. Kenapa tuh Mas? Nah, itu salah satu mengakomodir kebutuhan klien ya.
klien mau punya perpustakaan mini lah istilahnya. Terus karena memang kan klien suka baca buku, penulis juga segala macem. Nah, kita siapkanlah area ini untuk naruh buku dan kalau anaknya mau baca buku tinggal duduk di sini sambil baca itu. Jadi nggak perlu ruang yang benar-benar ruang perpus gitu. Koridor ini bisa jadi ruang perpustakaan ya. Gitu. Oke. Terus untuk di lantai 2 ini kira-kira untuk keseluruhan deh Mas, totalnya itu tuh ada berapa kamar sih di sini? Ya, di sini tuh ada 2 kamar anak dan 1 kamar utama. Nah, di sini kamar anaknya, ya kan? Lalu ini kamar anak juga, nanti kamar utamanya di depan, gitu. Nah, di kamar pertama ini itu ada balkon. Nah, balkon ini melihat ke arah ini ya, bisa melihat ke arah void taman tadi. Void bawah ya, di jadi bagian untuk sirkulasi taman udara juga bagus gitu kan. Untuk selanjutnya itu ada kamar anak yang kedua, itu untuk kapasitas 2 orang ya. Jadi memang 1 kamar untuk 2 anak gitu. Nah, itu bisa melihat juga ke arah taman. Secara sirkulasi udara juga baik ya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kamar utama. Kamar utama ini simple sih, nggak ada banyak barang, ada kasur dan lemari ya untuk wardrobe, dan ada bench nih yang bisa dipakai untuk duduk membaca buku, untuk melihat ke arah taman juga ada jendelanya. Ketika dibuka jendela ini lumayan nih sirkulasi udaranya bagus gitu. Dan satu lagi ada jendela kecil yang memang dikhususkan untuk klien melihat ke arah luar gitu. Kalau ada apa-apa bisa melihat ke arah luar, seperti itu. Nah, untuk di bagian sini, ini nih ruangan apa ya Mas? Nah, untuk ruang ini tuh toilet ya, kamar mandi bersama. Nah, ini toiletnya. Toiletnya ini ada ya lebarnya semeter lah ya, lebar semeter kali 3 meter. Ada wastafel, ada area kloset dan shower gitu. Nah, yang terakhir nih Mas, di sini ini tuh balkon ya? Iya, betul. Oke. Ini tuh balkon ya, fungsinya sebenarnya fungsi tambahan ya. Sebenarnya untuk melihat di depan sana tuh ke arah selatan itu ada gunung. Jadi klien juga mau pagi-pagi itu masih bisa melihat gunung lah. Gitu. Nah, pemandangan asri dari sini. Nah, ini sebenarnya kita rencanakan kayak ruang santai kecil aja sih di sini. Oke. Gitu. Nah, kira-kira untuk Mas Indra sendiri nih, kira-kira ada kesan-kesan yang spesial gitu, kesan-kesan saat dari tahap desain, dari tahap desain sampai pembangunan selesai itu apa sih Mas? Ya, ini salah satu proyek kita yang dibangun tahun 2023 ya. Tiap proyek itu sangat berkesan, terlebih juga klien yang kita ini yang rumah ini ya, itu juga sangat-sangat baik, dan ketika kita berdiskusi itu juga sangat mempercayakan kita bahwasannya oke, kita memberi ide seperti itu, mereka mencoba mencerna dan akhirnya mau gitu ya dengan hal tersebut. Enak sih diskusinya bersama klien, smooth dan kami merasa sangat dipercaya oleh klien. Kita senang juga, akhirnya kita juga menyelesaikan dengan baik proyek ini, dan alhamdulillahnya sekarang sudah 1 tahun dihuni ya. Dan setelah setahun juga kita biasanya ngobrol juga dengan klien, apa sih kesannya gitu segala macam. Dan ini adalah salah satu spot favoritnya sih kebetulan gitu. Spot favorit klien juga ya pastinya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Mas Indra. Semoga kedepannya sukses terus lah buat project-project selanjutnya. Amin. Terima kasih. Oke, itu dia tadi house tour dari Miko House. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.